Islam sebagai agama yang universal, memiliki cabang dan mazhab yang berkembang di berbagai belahan dunia. Dua di antaranya ialah Nahdlatul Ulama, yang berpegang kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswajah, dan Syiah, khususnya Syiah Itsna Asy'ariyah, yaitu Imamiyah. Meskipun terdapat perbedaan teologis dan fikih, keduanya memiliki sejumlah persamaan dalam aspek ibadah. Pembahasan ini akan mengupas secara mendalam persamaan antara NU dan Syiah dalam praktik ibadah baik dari sisi teologis maupun ritual. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang persamaan NU dan Syiah. Dalam kecintaan dan penghormatan kepada Ahlul Bait, baik NU maupun Syiah sama-sama memiliki penghormatan yang tinggi terhadap Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Keduanya mengakui bahwa keluarga Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Dalam tradisi NU, kecintaan kepada Ahlul Bait diwujudkan melalui pembacaan sholawat, maulid Nabi, dan tradisi haul, yaitu peringatan wafat ulama atau tokoh agama. Sedangkan Syiah beranggapan kecintaan kepada Ahlul Bait menjadi inti ajaran Syiah. Syiah menempatkan keluarga Nabi Muhammad, terutama Imam Ali dan keturunannya, sebagai pemimpin spiritual dan politik umat Islam. Dalam bab pengamalan, ibadah NU sering menggelar maulid Nabi, haul, dan menakib sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah dan Ahlul Bait. Syiah mengadakan peringatan Asyura untuk mengenang kesyahidan Imam Hussein di Karbala sebagai wujud kecintaan dan kesetiaan kepada keluarga Nabi Muhammad. Persamaannya dari kedua kelompok ini sama-sama menunjukkan rasa hormat dan cinta kepada Ahlul Bait, meskipun dengan cara yang berbeda. Tidak hanya itu teman-teman sekalian, dalam bab praktek zikir dan sholawat mereka juga memiliki kesamaan. Zikir adalah salah satu praktek spiritual yang sangat ditekankan baik dalam tradisi NU maupun Syiah. Keduanya meyakini bahwa zikir adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. NU mengamalkan zikir berjamaah setelah sholat seperti tahlilan, yasinan, dan wirid. Sedangkan Syiah juga mengamalkan zikir dengan menyebut Asmaul Husna, istighfar, dan doa-doa yang berasal dari imam-imam Ahlul Bait. Dalam pembacaan sholawat, NU menghidupkan tradisi sholawat dalam berbagai acara seperti maulid, zikir akbar, dan haul. Adapun Syiah menganjurkan pembacaan sholawat Fatimiyah dan sholawat Ibrahimiyah yang memuliakan Nabi Muhammad dan keluarganya. Persamaan dari kedua kelompok ini menempatkan zikir dan sholawat sebagai bagian penting dalam ritual ibadah. Dalam isu ziarah kubur dan penghormatan kepada ulama, NU dan Syiah juga terdapat kesamaan teman-teman sekalian. Ziarah kubur merupakan praktik yang disepakati oleh pihak NU dan Syiah sebagai sarana mengingat kematian dan mendoakan orang yang telah wafat. NU menganjurkan ziarah kubur, terutama ke makam wali songo dan ulama. Dan Syiah menganjurkan ziarah ke makam para imam seperti ziarah ke Karbala, yaitu makam Imam Hussein, dan Nazab, yaitu makam Imam Ali. Begitu juga dalam haul dan peringatan ulama, NU mengatakan bahwa tradisi haul digelar sebagai bentuk penghormatan kepada ulama yang telah wafat. Adapun Syiah memperingati hari wafat imam-imam mereka dengan majelis-majelis doa dan kajian. Persamaan dari keduanya ialah memiliki tradisi penghormatan kepada orang soleh dan ulama melalui ziarah kubur dan peringatan wafat. Yang menariknya di sini teman-teman sekalian, doa dan amalan harian NU dan Syiah juga memiliki persamaan baik. NU maupun Syiah memiliki kumpulan doa-doa harian yang menjadi amalan rutin.
NU mengamalkan doa-doa yang bersumber dari kitab-kitab ulama Sunni seperti Hizib Nasor dan Ratib Al-Hadad. Sedangkan Syiah mengamalkan doa-doa Sohifah Sajjadiyah, kumpulan doa Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi tawasul, NU mempraktikkan tawasul dengan menyebut nama Nabi, sahabat, dan ulama dalam berdoa. Syiah mempraktikkan tawasul kepada Imam Ahlul Bait dalam memohon pertolongan kepada Allah. Persamaan keduanya memandang tawasul sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara orang-orang soleh. Dalam konsep taubat dan istighfar, NU dan Syiah sama-sama menekankan pentingnya taubat dan istighfar sebagai bagian dari penyucian diri. NU menyatakan mengadakan acara istighosa dan zikir akbar untuk memohon ampunan Allah. Sedangkan Syiah mengamalkan doa kumail dan doa-doa lainnya sebagai sarana memohon ampunan. Persamaan dari keduanya, teman-teman sekalian, menjadikan istighfar sebagai bagian penting dalam ibadah dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, dalam perayaan Hari Besar Islam, NU dan Syiah juga memiliki kesamaan. NU secara rutin mengadakan Maulid Nabi dengan pembacaan sholawat dan ceramah agama. Sedangkan Syiah juga merayakan kelahiran Nabi Muhammad dan imam-imam mereka dengan pembacaan puji-pujian. Pada peringatan hari-hari besar, NU memperingati Hari Besar Islam seperti Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, dan Idul Fitri. Syiah selain memperingati Hari Besar Islam, Syiah juga memperingati Asyura dan Ghadir Qum. Persamaan dari keduanya aktif dalam merayakan Hari Besar Islam sebagai bentuk syiar agama. Pada bab sedekah dan amal sosial, NU aktif dalam gerakan sosial melalui Lajisnu dan kegiatan sosial lainnya. Syiah menganjurkan sedekah dan membayar khumus, yaitu 20% dari penghasilan, untuk membantu fakir miskin dan komunitas. Persamaan dari keduanya memiliki perhatian besar terhadap kegiatan sosial dan pemberdayaan umat. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, meski terdapat perbedaan mendasar dalam teologi dan fikih, Syiah dan Nahdlatul Ulama memiliki banyak persamaan dalam aspek ibadah. Di antaranya, yang pertama, kecintaan kepada Ahlul Bait menjadi titik temu utama antara NU dan Syiah. Yang kedua, zikir, sholawat, dan ziarah kubur menjadi tradisi yang sama-sama diamalkan. Yang ketiga, doa harian dan amalan sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan beragama kedua kelompok ini. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.